Saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa. Akhirnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo. Tugasnya ini nggak main-main, menangani dan menyelesaikan masalah Papua. Dan karena tugasnya itu, Gibran nantinya itu juga akan dan harus berkantor di Papua. Kabar itu disampaikan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra pada launching laporan tahunan Komnas HAM hari Rabu 2 Juli lalu. Dan entah mengapa baru heboh hari ini, media-media itu juga baru memberitakan hari ini. Bahkan termasuk BBC London juga baru hari ini memberitakannya ya. Hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2025. Udah hampir sepekan berselang, cukup terlambat tapi begitu ngeh. Nah, jadilah ini berita ini menghebohkan. Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk Kementerian Negara Urusan HAM dengan mengangkat Pak Hasbullah Saad sebagai menterinya, saya kira Pak Prabowo sebenarnya sudah tepat mengangkat menterinya. Ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM, termasuk juga pernah ini. Dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Saya menduga tadinya ini media itu banyak juga yang nggak ngeh ya ketika Pak Yusril menyampaikan hal itu. Karena dia menyampaikannya memang itu dalam forum, bukan forum tanya jawab, sebenarnya ada panel diskusi dan kemudian Pak Yusril minta diberikan kesempatan untuk menjawab dari pernyataan dari panelis. Tetapi ketika dia menyampaikan pidato di dalam kapasitas sebagai Menko, dia tidak menyinggung soal ini ya. Jadi dalam sambutan resmi ini nggak disampaikan. Saya menduga mengapa kemudian ini jadi heboh bukan hanya soal Papuanya yang saya kira memang ini soal yang sangat serius, tapi lebih pada penugasan khusus kepada Gibran. Selama ini kan banyak sekali yang mempertanyakan apa sesungguhnya tugas dan fungsi Gibran sebagai seorang wakil presiden. Dalam tradisi ketatanegaraan kita, fungsi wakil presiden itu adalah memang sebagai ban serep, ya namanya ban serep itu kalau hanya diperlukan saja digunakan, kalau tidak ya disimpan gitu. Jadi selama ban utamanya itu masih berfungsi, ban serep ya nggak akan digunakan sama sekali. Tapi memang dalam posisi dalam konstitusi kita, wakil presiden itu juga menempati posisi yang sangat krusial, itu bisa menggantikan presiden manakala berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Di luar itu kan bila presiden melakukan lawatan ke luar negeri, maka wakil presiden juga akan menjadi acting presiden. Seperti saat ini ketika Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan panjang ke berbagai negara, ini mulai dari Arab Saudi kemudian dilanjutkan ke konferensi tingkat tinggi BRICS di Brazil. Gibran Rakabuming kan juga menjadi acting presiden, dan peran semacam ini sangat sering loh diperankan oleh Gibran Rakabuming karena Presiden Prabowo ini kan tipe seorang presiden yang sangat aktif dalam diplomasi internasional. Ini beda banget sekali ya dengan presiden pendahulunya Pak Jokowi, yang meskipun Pak Prabowo sering menyatakan bahwa pemerintahannya adalah kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi dan ini merupakan tim dari Jokowi, tapi beda banget dalam pendekatan terhadap dunia internasional. Pak Jokowi orang yang sangat introvert atau kuper bahkan kita nyebutnya begitu ya. Sangat jarang sekali hadir dalam forum-forum internasional terutama di PBB. Ada sering hadir misalnya dalam beberapa KTT gitu, tapi juga perannya memang tidak terlihat menonjol
Sementara Presiden Prabowo ini sangat sering melakukan kunjungan-kunjungan ke negaraan dan dalam durasi yang sangat panjang. Selain durasi yang sangat panjang, frekuensinya juga sangat tinggi. Dan itu artinya memang Gibran sering menjadi acting presiden. Tapi kan kita sendiri nggak terlalu merasakan gitu ya ketiadaan Pak Prabowo dan kemudian Gibran yang sehari-hari menjalankan pemerintahannya. Orang masih melihat ya presidennya Pak Prabowo, apalagi di era seperti sekarang, informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas presiden di dunia internasional, di belahan dunia manapun itu bisa mengalir deras, baik melalui media-media konvensional maupun media sosial. Jadi ya ketiadaan Pak Prabowo itu tidak terasa, dengan begitu kehadiran Gibran sebagai wakil presidennya juga tidak, sebagai acting presiden maksud saya juga tidak terasa. Yang terjadi justru publik banyak yang mempertanyakan apa sesungguhnya Gibran sebagai wakil presiden yang berperan sebagai acting presiden, karena beberapa hari yang lalu dia justru rame-rame dibully netizen karena ketika sekarang ini sedang booming banget ya apa yang disebut aura farming gitu ya, yang mengikuti gaya seorang anak di Riau yang menjadi pemandu dalam pacu jalur itu kan ini booming banget, banyak sekali atlet-atlet dunia, pesohor dunia juga membuat parodinya, mengikutinya. Gibran ikut-ikutan dan justru itu di situ malah Gibran dihajar rame-rame oleh netizen. Ya. Di luar itu kalau kita melihat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Gibran, memang kebanyakan hal-hal yang bersifat remeh-temeh dan sangat terasa sebenarnya itu adalah jurus-jurus bapaknya dulu di masa lalu disebut sebagai pencitraan begitu. Tapi sekarang kelihatannya mulai nggak laku apa yang dilakukan oleh Gibran itu, karena berbagai aktivitas dia, kegiatan-kegiatan dia justru sekarang itu selalu dihajar oleh para netizen. Misalnya belusukan ke pasar, bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare. Belakangan mulai dia modusnya baru gitu, menanam padi, memotong tebu dan lain-lain. Jadi semua sebenarnya nggak bermakna dan kemudian orang justru banyak bertanya, ini kok uang pajak rakyat yang sekarang susah payah dikumpulkan dan juga angkanya terus menurun hanya digunakan oleh seorang wakil presiden untuk kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak memberikan manfaat buat rakyat. Itu kan sekarang yang persepsi yang kuat di depan di persepsi di benak publik, dan kemudian orang membandingkan bagaimana Pak Prabowo yang terus berkeliling dunia sementara Gibran berkeliling-keliling belusukan. Nah sekarang ini seperti dikatakan oleh Menko Yusril sedang disiapkan impresnya oleh Presiden agar Gibran itu nantinya mendapat tugas khusus menangani masalah Papua dan juga sebagai konsekuensinya dia harus berkantor di Papua. Berarti udah makin jelas dong apa job desk-nya, dan tentu saja kalau ada job desk ada KPI-nya ya kan, Key Performance Indicator-nya. Ada ukuran keberhasilan dan kegagalannya begitu ya. Kalau selama ini kan orang nggak tahu ini apa sih yang ditugaskan, ini apa yang dikerjain, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengukurnya. Tapi kalau sekarang jelas diberi tugas ngurusin masalah-masalah Papua, nah ini kan sangat mudah untuk dievaluasi. Dan tadi Pak Yusril menyatakan bahwa ini yang pertama kali diberikan tugas itu. Jadi artinya selama ini memang dia tidak dapat tugas sama sekali, tidak dapat mendelegasikan kewenangan kecuali ketika Pak Prabowo tidak ada di tempat. Soal wakil presiden mendapat tugas khusus dari presiden, sesungguhnya kalau di dalam tradisi kenegaraan kita juga bukan hal yang baru. Dulu pada waktu Pak Yusuf Kalla masih berpasangan dengan Pak SBY kan terlihat sekali peran yang sangat menonjol untuk menangani masalah-masalah ekonomi ya. Bahkan kemudian yang kita pasti tidak lupa adalah peran Pak Yusuf Kalla mendampingi Pak SBY menyelesaikan konflik di Aceh yang kemudian berujung pada perjanjian atau MOU di Helsinki dan kemudian mengakhiri konflik hampir 3 dasawarsa antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Di era Jokowi peran Yusuf Kalla nggak semenonjol saat dia masih bersama dengan SBY. Nah, tetapi di era Jokowi juga pada periode kedua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu juga pernah mendapat tugas seperti yang diberikan kepada Gibran, yakni menangani masalah Papua. Pada waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2023 seingat saya Pak Ma'ruf Amin itu juga sempat beberapa hari berkantor di Papua. Tapi apakah kemudian kita bisa menilai itu berhasil atau tidak? Saya kira sejauh ini kan masih persoalan Papua itu juga masih belum tuntas juga. Nah sekarang saya pikir ini Gibran ini juga harus berkantor di Papua. Nggak hanya sehari 2 hari ini, kalau perlu dia justru harus disebutkan secara eksplisit. Misalnya dalam impresnya bahwa dia benar-benar harus mencurahkan waktu sepenuhnya untuk menangani masalah-masalah yang muncul di Papua, dan karena itu ya dia harus berkantor dalam jangka panjang di Papua. Dulu kan bapaknya juga mau bikin istana presiden rencananya ya di Papua ya Pak Jokowi ya.
Jadi ini nggak boleh nanti bahwa Gibran itu diberi tugas sekedar sebagai formalitas gitu ya. Sebagai figur, kan Gibran ini dikenal sebagai belusukan seperti bapaknya. Jadi kalau dia ditempatkan di Papua, menurut saya ini dia bisa kesempatan buat dia lah untuk belusukan sepuasnya di Papua. Dan saya kira ini juga akan sangat bermanfaat buat rakyat Papua. Asal dengan catatan dia harus sangat-sangat serius ya. Masalah Papua ini kan sudah jadi persoalan laten bagi bangsa ini ya. Sudah dari satu presiden ke presiden lainnya ini nggak beres-beres juga gitu. Nah, selain masalah eksploitasi sumber daya alam yang banyak dapat sorotan tentu saja masalah hak asasi manusianya. Dan ini yang selalu jadi ganjelan dalam diplomasi dunia internasional. Terutama misalnya berkaitan dengan negara-negara tetangga di kawasan Melanesia. Pemerintahan Prabowo saat ini kan telah menunjuk putra Papua, Natalius Pigai, sebagai Menteri HAM. Kalau Pigai ini kan saya kenal secara pribadi ini. Dia bukan hanya latar belakangnya putra Papua, tapi dia sendiri juga memang dikenal sebagai aktivis HAM dan dia pernah menjadi anggota Komnas HAM ya. Jadi kalau Gibran serius ya, dia nggak perlu khawatir. Dia dapat tandem yang sudah mantap itu ya. Pigai, dia ngerti banget soal Papua dan dia juga sangat paham soal masalah-masalah hak asasi manusia. Jadi dia bisa jadi tandem yang sangat diandalkan bagi wakil presiden. Masalahnya kan ini, dengan menunjuk Gibran untuk menangani masalah Papua, banyak yang mempertanyakan keputusan presiden ini serius atau main-main. Atau sebenarnya cuma sekedar untuk menyingkirkan Gibran sajalah gitu ya. Pertanyaan ini bukan karena publik mempertanyakan keseriusan Presiden Prabowo, tapi lebih kepada figur Gibrannya. Karena Presiden kan seperti dalam sambutannya Pak Yusril juga pada acara di Komnas HAM itu dia menyatakan sekarang ini akan membuat monumen rumah gedung. Ini termasuk pelanggaran HAM di Aceh. Jadi ada keseriusan lah, pemerintah mulai mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran HAM semacam itu dan kemudian dengan dibuat monumen itu kan bukan forgive tapi not forget gitu ya. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Dan kalau soal Gibran ini, apakah dia punya kapasitas untuk menanganinya? Ini ya saya kira yang orang kemudian banyak mempertanyakannya. Apakah pemberian tugas ini hanya didorong semata-mata daripada nggak jelas pekerjaannya? Ya lebih baik dia dikirim ke Papua. Kan dia bagaimanapun jadi presiden, jadi wakil presiden maksud saya. Ya, kalau nggak ada kerjaannya kan dia bikin sepet mata aja gitu ya. Pertanyaan semacam ini bukan hanya datang dari para netizen. Bahkan dari kalangan UPM sendiri itu juga mempertanyakan bahkan sejak awal menyatakan skeptis bahwa tidak akan berhasil. Saya baca ini suara, itu jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebi Sembom, langsung meresponnya dengan mempertanyakan kapasitas dari Gibran. Ini kualifikasinya apa? Katanya, dia pasti tidak mungkin berhasil, tegasnya. Nah, saya yakin sekali bahwa banyak juga netizen yang saya baca-baca itu juga mulai mereka mempertanyakan, tapi banyak juga yang sepakat, dorong sajalah memang Gibran agar bekerja lebih serius gitu di Papua gitu. Nah, kalau soal mereka-mereka yang kontra dengan keputusan dari Pak Prabowo, soal ini saya agak beda pendapat ya. Bagaimanapun juga Gibran itu sekarang kan sudah jadi wakil presiden. Terserah Anda mengakui atau tidak mengakui, tapi yang jelas kan dia menikmati fasilitas itu, dia menikmati posisi itu. Jabatan dia ada dan fasilitas yang lain dengan lengkap melekat pada dia termasuk pengamanannya dan kemudian sumber daya keuangan juga dia bisa menggunakannya. Jadi dia sudah menikmati semua fasilitas negara dengan jabatannya itu. Ya lebih baik saya diberi tugas sekaligus kita bisa menilai dengan fair. Mampu tidak dia? Kasih yang kecil dulu lah ya. Karena kan dia memang sama sekali tidak pernah punya pengalaman di pemerintahan ini kecuali di Solo. Di Solo itu kan hanya kota kecil 5 kecamatan dan itu pun hanya 2 tahun. Dia perlu naik kelas nih. Urusannya misalnya sampai ngurus Papua yang terdiri dari beberapa provinsi ya. Kalau ngurus Papua saja nggak sanggup misalnya ya jangan mimpi jadi presiden Indonesia. Jadi ini semacam test case yang fair buat Gibran. Sekaligus menyelamatkan dia agar jangan sibuk tak menentu menghabiskan anggaran negara dengan mondar-mandir sana sini gitu. Ya, kalau toh kemudian memang ada motif ya daripada dia bikin sepet di Jakarta disingkat ke Papua, ya itu lain urusannya. Dalam soal ini saya mungkin kurang sepakat karena dengan begitu kan berarti ya kita kasihan dong kepada rakyat Papuanya karena rakyat Papua itu butuh betul seorang pemimpin yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan dia. Nah, kalau memang Gibran itu seperti diklaim oleh salah satu buzzernya Adi Armando yang menyatakan dia adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, mestinya soal Papua ini kecil ya buat Gibran. Mohon maaf, saya kali ini nggak terlalu setuju dengan banyak di antara para netizen. Saya setuju Gibran diberi tugas menangani masalah Papua dan berkantor secara permanen di sana. Kalau sukses Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, viral ya bagaimana
isu dan beritanya bahwa Gibran ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Papua, teman-teman ya. Ini hangat dibicarakan di media sosial, bahkan televisi. Bagaimana sikap Prabowo yang ingin menugaskan ya, Wapres Gibran ke Papua ini menuai pro dan kontra. Ada yang bilang bahwa Gibran dibuang ke sana, ada yang bilang ini tugas berat untuk menyelesaikan HAM di sana, menyelesaikan masalah KKB dan sebagainya. Tapi apapun itu teman-teman ya, kita tahu bahwa Gibran adalah wakil presiden yang penuh dengan kontroversial. Bagaimana banyak pihak yang tidak senang dengan keberadaannya ya, lantaran dia lahir dari diduga lahir dari inkonstitusional, bagaimana konstitusi diacak-acak ya, diubah demi meloloskannya sebagai wakil presiden. Dan banyak pihak juga yang selalu protes, bahkan Forum Purnawirawan TNI yang mengajukan agar pemaksulan terhadap Gibran Raka Buming Raka ya, dan ini masih mandat di DPR teman-teman. Padahal suratnya sudah masuk namun belum dibahas di rapat paripurna. Kita tidak tahu apakah akan dibahas atau tidak ya. Kita juga tidak tahu. Dan sampai detik ini bagaimana kasus demi kasus yang selalu diulang-ulang di media sosial ya. Mulai dari Fufu Fafa ya yang belum jelas juga. Kemudian ijazah palsu Mulyono belum jelas juga. Semuanya belum jelas dan sepertinya mungkin akan sulit diungkapkan. Bagaimana menurut kalian?